Selamat hari Rabu. Mungkin waktu kalian nonton video ini udah masuk hari Kamis. Ya, pasti kali ini kita akan bahas Liga Champions ya, karena ada 8 pertandingan yang berlangsung semalam. Ada yang partai penentuan, ada yang partai penentuan lolos atau nggak lolos, ada yang partai penentuan juara grup atau nggak juara grup. Ada juga partai yang menentukan apakah lolos ke Europa League atau enggak. Jadi ada grup A, grup B, grup C, dan grup D. Gua akan round up dulu. Pertama, dari pertandingan kemarin menghasilkan satu anggota baru di knockout stage, yaitu Copenhagen yang berhasil lolos setelah mengatasi perlawanan Galatasaray. Nah, tapi di grup yang sama, Manchester United justru harus mengubur mimpi mereka bermain atau mendapatkan trofi Piala Eropa sejak terakhir kali 2017 di Friends Arena di Stockholm dengan Jose Mourinho. Jadi selesai, sudah mimpi mendapatkan piala di level Eropa, mau Europa League, mau Liga Champions, Conference juga udah nggak bisa. Tinggal domestik, ya domestik juga susah di Liga. Mereka ya bukannya nggak mungkin ya, tapi bukannya tertutup sama sekali, tapi kelihatannya sudah susah gitu ya. Nah, dari grup B juga ada pertandingan antara Arsenal dan PSV Eindhoven. Dari grup C itu penentuan siapa yang masuk ke Europa League, yaitu Braga yang akhirnya lolos sementara di perwakilan untuk ke knockout stage seperti biasa ya, Raja Eropa Real Madrid akan bersama Napoli ya, udah pasti lolos. Dan dari grup D Real Sociedad dan juga Inter Milan yang lolos. Tapi menariknya Real Sociedad lolos sebagai juara grup. Ini kaitannya juga dengan rewards dan nanti seeding di drawing ya, ketika nanti ketemu siapa di babak 16 besar. Sementara Benfica, klub asal Portugal, akan masuk ke Europa League. Oke, gua akan bahas atau menitik beratkan kedua pertandingan aja, yaitu MU lawan Munchen dan juga Arsenal dan PSV Eindhoven, karena kebetulan kedua-duanya gue nonton walaupun sempat ketiduran juga. Oke, dari grup A yang tadi sudah gue singgung, MU ya, kalau kita lihat ya susunan pemain, cara mereka main game plan, MU ini benar-benar kayak orang yang pacaran, berusaha untuk tampil maksimal untuk mengimpress lawan jenisnya lah, gitu, seperti itu. Line up-nya full, mainnya juga ngotot. Tapi kita lihat Munchen-nya datang dengan line up juga lumayan serius ya, lumayan lah kalau kita lihat ya. Tapi mereka mainnya nggak terlalu ngotot. Second ball-nya mereka berapa kali nggak terlalu keras ngambilnya. Itu pun berapa kali mereka menang. Jadi memang kalau gue inget ya berapa tahun lalu, mungkin 15 tahun lalu di zaman era Ferguson, waktu itu masih ada duo kriwil ya, Fabio sama Rafael. Itu levelnya sama, intensitas serangannya mainnya oke banget, levelnya juga nggak beda jauh, main terbuka. Tapi kemarin bener-bener sorry to say ya MU hanya tinggal nama besar lah. Sementara Munchen yang gue bilang tadi datang dengan ya santai-santai aja, mereka nggak terlalu ngotot, tapi ternyata mereka bisa menang melalui gol dari Kingsley Coman ya. Ini pemain yang mencetak match winner di Piala Final Liga Champions tahun 2020 kalau nggak salah. Waktu itu lawan siapa ya? Lawan PSG kalau nggak salah ya, PSG. Nah, assist dari Harry Kane. Jadi sekali lagi ini memvalidasi bagaimana kehadiran Harry Kane di Bayern Munchen benar-benar sebagai missing puzzle yang sangat luar biasa. Harry Kane adalah soldiers without nation, sementara Munchen saat itu nation without bomber. Dan ketika mereka ketemu ya kita lihat hasilnya seperti apa. Walaupun musim ini dibawa bersama Harry Kane belum ada satu gelar pun yang didapatkan, tapi it's a matter of time, sooner or later mereka akan dapat itu ya. Karena kemarin juga mereka baru hajar Eintracht Frankfurt dan posisi mereka di Bundesliga di kudeta sama Bayer Leverkusen yang juga sedang on fire bersama Xabi Alonso. Nah, sementara MU sendiri seperti yang gue bilang tadi bukan musim yang enteng ya. Kalau kita sedikit flashback, musim lalu itu harapan diberikan oleh Erik ten Hag. Bagaimana mereka finish di zona Liga Champions, kemudian memberikan trofi Piala Liga dan masuk ke final Piala FA Cup juga, tapi kalah dari City yang kita tahu akhirnya menjadi treble. So it's okay sebenarnya. Tapi kemudian menurut gua banyak ini mungkin udah gue singgung beberapa kali ya, kesalahan di bursa transfer dalam pembelian pemain yang menurut gua kayak Højlund. Dari awal gue udah mengatakan for 68 million
pound, itu menurut gue terlalu mahal. Anak muda yang belum teruji dijadikan sebagai tumpuan di posisi number 9 di klub sebesar MU, walaupun tadi gue bilang sudah declining, tapi tekanan itu tidak bisa bohong. Ya beda mungkin kalau yang dibeli sudah teruji ya, seperti Osimhen atau mungkin Harry Kane ya. Ini yang selalu gue bingung kenapa Harry Kane nggak dibeli sama MU, mungkin akan beda hasilnya. Dia bisa mengangkat posisi MU secara mental lah begitu. Dan juga De Gea kenapa dilepas. Jadi emang itu berulang kali kita ceritakan, tapi memang akarnya di situ. Kalau kita ingat di era Ferguson, disitulah kekuatan dari Ferguson, Soko guru transfer. Dia selalu tahu membidik mana pemain yang harus dibeli, bahkan mana pemain yang harus dibuang walaupun sedang prime-nya, seperti Jaap Stam dan juga David Beckham, dan ternyata sukses. Bahkan juga ada contoh yang terbaru, misalnya Guardiola musim lalu, Cancelo ngerengek-rengek, buang, ternyata treble. Jadi again, lu harus bisa menangkan ruang ganti, dan menurut gua Erik ten Hag kali ini dia bisa menangkan ruang ganti, dan hasilnya kita lihat seperti apa. Tapi gua tidak yakin Erik ten Hag akan dipecat, karena ketika memecat ibarat cerai, mungkin pertimbangannya tidak semudah ya membalikan telapak tangan. Itu sedikit untuk MU. Nah, Copenhagen ini menarik ya, karena tim yang paling bukan miskin ya, mungkin paling sedikit budgetnya ya. Kalau miskin kan relatif ya, kita bilang miskin susah juga. Cuman kita lihat bagaimana ternyata fairy tale itu mulai terukir. Nah, mereka berhasil lolos dengan sebagai peringkat kedua ya, dengan poin 8. Jadi it's a big step ya buat Copenhagen. Congrats buat Copenhagen. Nah, kita sekarang ke grup B antara Arsenal dan PSV Eindhoven. Kalau di sini kita bisa melihat bedanya ya, kelas di antara dua liga ini, Eredivisie dan Liga Inggris. Arsenal memang dua-duanya tidak full tim, tapi Arsenal lebih nggak full tim lagi. Hanya ada 2 mungkin sampai 3 pemain inti yang ditampilkan sama Arteta di Philips Arena ya, sama stadionnya ya, Philips Arena. Cuman Saliba sama Gabriel. Nah, tapi gue justru yang menarik di sini apa teman-teman ya? Oke, lu mau rotasi, tapi lu justru pasang pemain inti yang sebenarnya nggak ada gantinya gitu. Kalau di City misalnya, mereka saat ini krisis DM. Di Arsenal sangat urgent untuk posisi CB. Mereka ada memang, tapi kan week in week out Gabriel sama Saliba kan mungkin nggak bisa main terus. Antara either dia mereka capek atau mungkin cedera. Tapi kemarin gue agak bingung kenapa dia dipasang di situ. Kenapa nggak dipasang Kiwior atau siapalah sekalian biar Saliba sama Gabriel istirahat. Justru yang diistirahatin pemain-pemain lainnya seperti Gabjes, seperti Martinelli, seperti Saka, seperti Odegaard, Rice, dan seterusnya. Ya, boleh sih mereka diistirahatin. Cuman yang paling penting adalah sebenarnya Gabriel sama Saliba. Karena di posisi itu, Arteta tidak punya suksesor atau pengganti atau backup yang mumpuni atau yang setara. Ini yang menjadi concern gua kemarin. Sebaliknya juga gitu, atau di sisi yang berbeda, PSV juga tampil juga tidak terlalu full tim, tapi ada beberapa pemain inti lah dipasang lumayan banyak, tidak sedikit Arsenal. Salah satunya diistirahatkan adalah Luuk de Jong. Tapi dengan posisi ini pun ya Arsenal bisa golin colongan duluan walaupun akhirnya 1-1. Jadi gua anggap lebih kepada partai persahabatan, karena Arsenal sudah bukan hanya memastikan lolos tapi juga juara grup. Jadi apapun itu, kita bicara juga finansial, artinya duit yang didapatkan Arsenal akan banyak, belum potensinya. Artinya kan mereka nanti akan memainkan minimal 1 partai home di knockout stage, siapapun lawannya, itu artinya ada multi-million dollar yang mereka dapatkan dari pertandingan dan seterusnya. Dan biasanya kalau main, Armory Store-nya akan banyak yang datang yang beli, apalagi kalau menang. Biasanya dari pengalaman gue nanti orang akan lebih eager untuk membeli. Jadi banyak potensi yang bisa didapatkan Arsenal kalau kita bicara keuangan, karena ini penting ya. Oke, mungkin itu, yang lain sih nggak usah gue bahas lagi. Madrid kemarin juga sempat tertinggal ya kalau nggak salah dengan Union Berlin, tapi akhirnya terakhir kalau nggak salah mereka menang 3-2 ya. Coba nih teman-teman ya, biar mantap ya, kira-kira seperti itulah pokoknya. Dan Sociedad bermain imbang 0-0 dengan Inter Milan. Ini juga sama nih, Sociedad juga tim kuat. Ya, itu nanti setelah ini gue akan upload video hasil dari pertandingan grup E, F, G, H, dan juga Fantasy League Tips and Trick. Terima kasih udah nonton, dan juga jangan lupa subscribe yang belum, supaya kalau ada video-video gue yang jamnya kadang-kadang random, kalian gak ketinggalan. Like dan juga share. Kalau kalian mau komen, silahkan komen. Mau kritik, mau seneng, apa aja bebas. Terima kasih udah nonton. Selamat hari Rabu, tetap sehat. Ciao.